hubungan internasional tuh sebenarnya lebih ke politik internasional sih. Jadi kamu tuh belajar tentang ekonomi gimana, tentang apa ya, hubungan antar Pokoknya yang ada di dalam negara, hukumnya, di luar negara, di dalam, di luar, gimana kita bahas. Di HI ada nggak sih misalnya praktik sebagai diplomat? Awalnya merasa kayak, aduh kayaknya gue bego banget nih buat masuk di sini gitu. Apalagi ngeliat temen-temen tuh kayak kelihatannya dia ih, keren banget. gitu. anaknya ambis semua deh sih, kayak semuanya pengen ngomong Dan gitu. bahasa Inggrisnya kayak, aduh. Saat dimana aku ngerasa aku waktu itu salah jurusan adalah saat aku mengerjakan tugas-tugas anak HI ability. Halo teman edukasi, kembali lagi bersama kita, aku Marailin, Aku Maria Irma. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku Kamu dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang. dengan cara yang seru. Yeay. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman edukasi di Kapanpun, rumah kapanpun semuanya. kalian nonton ini lah ya. Iya ya, hari ini kita adalah ada apa varian spesial nih Varian. guys. Varian spesial, namanya keju, kepoin jurusan. Yeay. Jadi kayaknya di sini di segmen ini ya, Di di segmen ini spesial ini kita bakalan bahas berbagai macam jurusan gitu. Tapi Iya. mostly sih bukan jurusan yang mainstream ya. iya, jurusan-jurusan yang Jurusan- selama ini kalian tuh penasaran gitu. Heeh. Kira-kira ngapain sih? Atau bahkan mungkin nggak tahu kalau jurusan ini ada. Iya, benar banget. Karena banyak ya jurusan-jurusan di kuliah yang kayak gitu kan. Iya, benar banget. Nah, untuk kalian semua yang penasaran, kali ini kita sudah kedatangan tamu khusus untuk episode pertama kita Episode di perdana. Kepoin jurusan kita kali ini. Siapakah dia, Irma? Ini dia Raffi. Yeay. Raffi siapa? Halo semuanya. Halo Raffi, selamat datang. Selamat datang. Raffi siapa nih namanya? Raffi siapa? Tapi amat. Pengennya Raffi Ahmad, rezekinya pengennya kayak Raffi Ahmad. amin. Tapi cukup Raffi Al-Fajar aja. Aduh, Raffi Raffi Al-Fajar. Al-Fajar. Sama-sama RA lah ya kalau RA. inisialnya. Iya, benar. Emang suka pangling sih. Oh, iya, ada. Orang. Baik. Cuman ya udahlah ya. Bang Ling sama siapanya nih? Antara Raffi sama yang bawa itu ya. Duitnya sih pengennya ya Oh, dipanglingin, iya. dipanglingin gitu kan. Aminin aja deh ya. Amin. Nah, Raffi ini udah selesai kuliahnya guys di Alhamdulillah di salah satu universitas swasta yang lumayan terkenal mahal ya di Terkenal Indonesia. dengan Terkenal itunya. dengan itu ya. Coba Raffi tamatan mana Mana dan ya? jurusan Tamatan apa? Mana jurusan Oke, dari jurusan mana? Aku tamatan dari Presiden University, jurusan Hubungan Internasional. Wow. Ngomongnya harus internasional. Oh iya, Karena ada embel-embel internasionalnya ya. Internasional, jadi Internasional. Oh, ini aksennya seru harus nih. Inggris banget. Baik siap. Anak Gila. HI ya berarti HI, ya. Ini iya. kok ini Ibu di sampingnya juga Iya, aku kebetulan lulusan cuma kita nggak ketemu ya. Jarang ketemu sih. Jarang ketemu, paling satu hari sekali minimal. Soalnya kalau anak HI itu agak sibuk. Sibuk, aduh, makin penasaran nih. Sibuk gitu. Tapi kayaknya Masa teman-teman edukasi ada di luar pasti penasaran juga tentang jurusan hubungan internasional karena Iya. kayaknya tuh waktu di SMA ya atau waktu kita SMA tuh kayak nggak terlalu di sounding apa sih hubungan apa Internasional, iya, iya. jurusan hubungan internasional gitu. Misalnya kalau IPS paling kayak ekonomi hukum gitu Iya misalnya. sih. Terus kayak FISIP ya udah tapi FISIP secara general apa Iya, gitu. iya, tapi memang HI tuh Mungkin pas di SMA kurang research kali ya. ampun gitu. Nggak. Tapi betul, emang betul. Biasanya pas lagi SMA tuh kayak kita bingung apa Oh, sih, oh, ada oh, apa oh, aja oh, sih oh. di balik dari dunia yang kecil ini gitu kan. Ternyata besar gitu. Padahal Banyak Sayang. banget ya. Jadi kayaknya banyak ya mau kita ceritain hari ini Oh, banyak tentang banget, banyak jurusan hubungan Hubungan internasional. internasional. ini duduknya gimana nih, mau yang Seenaknya mau yang aja, diplomat seenaknya. atau Main diplomatis. Oke. Mentang-mentang anak HI ya. Tentang anak HI harus ala-ala diplomat ya. Gimana duduk ala-ala diplomat? wah kurang tahu juga saya bukan diplomat. Ikut diplomat one Kita day aja diploma polos aja. ya. Kita di- Oke nih, Lin ngomong-ngomong tentang jurusan HI, kan aku di sini outsider sendiri ya. Iya. Kayak aku sebenarnya aku juga aku taunya anak-anak HI tuh
suka ngomong, itu aja sih. Kayak pandangan secara umumnya gitu. Secara bacot ya, Bu, ya, kalian lebih berdua- banyak. Iya, lebih Iya. banyak bacot gitu ya. Karena secara kan kayaknya tuh yang paling goalsnya tuh jadi diplomat gitu misalnya Iya, anak-anak iya, HI iya, cita-citanya gitu ya. Sebenarnya apa sih jurusan hubungan internasional tuh, Raffi? Oke, di awal pas aku tahu kayak di awal pas SMA kayak hubungan internasional itu apa sih? Apakah ini adalah hubungan antara sesuatu dan sesuatu di antara internasional? Ya, Iya. hubungan. Iya. Cuman yang akhirnya aku tahu adalah hubungan internasional itu ya, semacam sebuah ilmu yang membahas tentang ya dunia internasional, mostly-nya seperti itu, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya bingung nih adik-adik nih kayak nanya kayak HI itu apa sih? Kasarnya lo bakalan menjelajah internasional, lo bakal mempelajari apapun yang bersaraf internasional seperti itu. Iya, iya sih Berarti benar. hubungan antara negara Hubungan dengan antara negara satu dengan negara Iya, lain gitu ya. negara lain, Karena apapun memang itu. karena memang aktor dalam HI itu sendiri itu bukan cuman negara kan, ada namanya non state actor. Nah, di situ tuh yang kayak banyak banget yang kayak mungkin NGO atau banyak-banyak badan-badan atau bahkan maksudnya antar sesama misalkan nih Yang mempengaruhi mempengaruhi intinya hubungan internasional. hubungan internasional. Iya, nah kebanyakan kan orang pasti nanya tuh kayak, kamu udah bisa berapa bahasa nih kalau hubungan internasional? Iya, Itu kayaknya kayak- anak internasional Iya. kan ini berkaitan dengan negara-negara nih, Vi, Iya, kan. iya. Jadi tuh kayaknya harus jago banget harus bahasa. ya jago banyak bahasa. Sekarang udah bisa berapa bahasa? Gak mau sombong, 10 mungkin enggak bercanda. Itu mitos atau fakta sih sebenarnya, kayak anak HI itu harus bisa banyak bahasa? Kalau Sebenarnya perspektifnya sendiri-sendiri sih. Kalau menurut Raffi gimana, Vi? sebenarnya itu mitos ya kalau anak HI wajib atau harus bisa banyak bahasa. Tapi sebenarnya enggak harus gitu. Paling ada beberapa orang yang emang dia advance dengan beberapa bahasa, kayak misalnya di Prancis, di Jepang, bahasa Jepang, Iya, bahasa Jepang. Prancis. Mereka mungkin memang dari awalnya udah bisa nih, apalagi mostly Mandarin gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya ke anak HI itu pada bisa apa ya? Mostly pasti bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris. Karena Karena bahasa internasional ya. Karena bahasa internasional. Udah itu doang. Dan gitu. dan kebetulan juga kan karena kampus kita internasional mungkin ya, jadinya apa-apa tuh harus pakai bahasa Inggris. Cuman kayaknya kalau di luar tuh malah mereka dibolehkan bahasa Indonesia gitu loh. Karena sebenarnya intinya dari hubungan internasional itu bukan bahasanya, tapi lebih Tapi ke pengetahuannya ya kayaknya ya. pengetahuannya. Pengetahuan. Karena Pengetahuan sebenarnya tentang- kalau misalkan ditanya hubungan internasional tuh sebenarnya lebih ke politik internasional sih. Jadi kamu tuh belajar tentang ekonominya gimana, tentang apa ya, hubungan antar Pokoknya yang ada di dalam negara. Di dalam hukumnya. negara, di luar negara, di dalam, di iya. luar, gimana kita bahas. Saking luasnya, semuanya kita bahas. pusing Yang penting nggak penting tetap dibahas. Pokoknya yang penting tahu aja hubungannya Yang penting gitu tahu kan, antara aja. hubungan satu antara negara satu dengan negara lainnya. Aku ada ini nih, kenal sama anak hubungan internasional juga, dan waktu itu di kampus lain ya, di kampus lain waktu itu dia cerita dia tuh ada mata kuliah yang kayak mata kuliah pilihan sih kayaknya, itu yang kayak belajar satu bahasa gitu. Kayak kita pilih kayak misalnya bisa Jepang, terus misalnya bisa Perancis atau bisa Mandarin. Oh, iya. Memang ada nggak sih kayak jurusan Ada, itu ada, untuk ada. anak Ada. HI gitu, Ada. pendalaman Biasanya satu kalau- bahasa gitu? Biasanya kalau anak HI itu pasti di dalam kurikulumnya ada ditambahin bahasa asing. Iya. Berarti Nah, ada ya belajar bahasa asing. Kalau di ya? kampus aku itu ada 3 bahasa asing, duanya itu pilihan. Jadi kalau lo pilih salah satu gitu, satunya wajib gitu. Wajibnya Mandarin. Oh, yang wajib Mandarin. Ni hao gitu kan. Ya udah. Tapi kayaknya karena bahasa Mandarin kan bahasa internasional kedua ya. Karena Ini bahasa memang Mandarin tuh bahasa diplomasi yang Oh, iya, bahasa iya, negosiasi ketika kamu perdagangan gitu loh, Mak. Ngerti gak sih? Jadi even kita anak accounting sekalipun wajib belajar Semuanya bahasa wajib Mandarin. bahasa Mandarin. Anak BA sekalipun wajib bahasa Mandarin gitu. Walaupun kayak ini apa ya, tapi kayak tetap diwajibin Iya, gitu. iya. Walaupun Berarti kayak bisa dong. kita mikir kayak apakah ini akan berpengaruh kepada hidupku nanti? Ya, tidak tahu. Berarti bisa dong perkenalan diri pakai bahasa Mandarin coba. Bisa dong. Ni hao. Taunya ni hao doang. Tapi serius, Mandarin kalau di kampus aku kita belajarnya selama 3 semester. Wih, Beberapa- lumayan ya. Beberapa orang ada yang akhirnya bisa bahasa Yang Mandarin. bisa bener karena Tapi diseriusin emang, ya. bahasa kan merupakan salah satu pelajaran yang sulit ya dipelajari. Ya jadi nggak semuanya bisa, termasuk saya. Berarti tadi wajib ya. Yang pilihan apa, Vi? Kalau pilihan, kalau waktu itu ada Jepang dan Perancis. Nah kalau aku pilihnya di French gitu di loh, biar French. kayak pas kita ngomong nih mulutnya kayak Louis Vuitton. Kayak, oke lah gitu kan. Selling Diong. Jong gitu kayak. Ya
gaya. Iya tapi sih. Padahal, Tapi emang HI itu kan ada terbagi 2 jurusan ya, Kalau misalkan kita maksudnya apa ya namanya tuh kayak fokusnya. Nah, jadi kita ada defense sama yang satunya diplo gitu. Jadi yang kalau yang defense tuh lebih ke pertahanan, kalau yang diplo tuh lebih diplomasi, negosiasi. Yang softnya lah gitu, yang ngomong-ngomong gitu. Berarti kalau kayak gitu kalian bisa milih dong kayak mau ke yang satu atau yang satunya lagi. Itu berarti ada di semester berapa kira-kira anak HI? Di awal sih biasanya. Oh, di awal langsung milih? Di awal di semester 3 gitu setelah menyelesaikan mata kuliah umum. wajib yang umum, baru kita dipisahin gitu, dikonsentrasiin kamu pengen pilihnya apa, Oh gitu. Berarti tadi ya aku misalnya sebagai anak yang benar-benar nggak tahu sama sekali tentang jurusan hubungan internasional, sedikit banyak aku tahu kok misalnya di HI itu berarti belajarnya segala macam tentang hubungan antara negara satu dengan negara lain. Terus ada juga belajar bahasa gitu tadi kayak mungkin itu tergantung kampusnya lagi sih. Tapi mungkin kayak di setiap kampus aku yakin anak hubungan internasional tuh belajar bahasa juga gitu. Itu karena itu sebagai salah satu soft skill yang harus maksudnya nggak harus sih, cuman jadi kayak apa ya, sesuatu yang bisa jadi nilai tambah buat kamu gitu loh. Karena kan yang jadi anak HI itu kan banyak banget juga kan. Jadi kalau kamu bisa berapa bahasa tuh orang kayak agak notice kamu gitu. Anak HI banget biar gitu lebih ya. bisa bersaing, cenah. Cenah ya. Cenah. Anak Jabar cenah. Nah terus ada anggapan lain lagi nih. Tadi kan kita katanya anak HI itu anggapan yang pertama tuh anak HI bisa banyak bahasa katanya kan. Tadi udah dijawab gitu. Memang ada makilnya juga gitu kan, tergantung kitanya lagi. Terus ada kalau misalnya di jurusan kayak let's say hukum gitu, ada kayak misalnya praktik misalnya jadi jaksa misalnya gitu, atau jadi hakim gitu. Di HI ada nggak sih misalnya praktik sebagai diplomat gitu tentunya belajar apa debat apa segala macam gitu, ada nggak sih di jurusan kalau dulu pas hubungan internasional? zaman aku kuliah padahal baru lulus tua banget ya, kita pernah banget kita benar-benar memerankan jadi diplomat gitu. Jadi kita kayak memerankan kita merepresentasikan sebuah negara, terus kita harus berlaga gitu kan, berdiplomasi dengan negara-negara lain untuk mensejahterakan negara itu dengan cara barter, trading. Kita ini enggak sih apa yang yang international economic yang jadi kita memang ada kelasnya dan setiap pertemuan tuh kita benar-benar negosiasi yang benar-benar mikirin itu ada persediaan emas, apa beras dan sebagainya. Berarti itu kayak dengan simulasi ya. Lebih ke simulasi. Ada yang jadi apa state apa sih namanya yang kayak yang jadi sekretaris negara. Jadi benar-benar kita dibikin kayak simulasi kita adalah negara itu, kita adalah perwakilan dari negara itu, diplomat dan harus mensejahterakan. Berarti ada ya praktek itu ya. Ada, dan kayak tiba-tiba kamu udah kaya, tiba-tiba kamu misalkan kena banjir gitu, terus ludes semua dan kamu dikasih waktu 20 menit harus mengumpulkan berapa gitu. Jadi kayak seru sih. Cuman ya boom gitu. Iya, karena memang jurusannya kan lumayan luas ya kalau HI gitu. Jadi memang benar-benar harus tahu sih apa motivasi kamu ke HI gitu. Kalau dulu Raffi kenapa sih, Vi? Pilih HI, Vi? Iya. Sebenarnya karena faktor dulu tuh mama tuh pengen aku jadi pengacara. Oh, pengacara. Jadi pengacara. Aku tuh nggak punya sifat yang kayak anaknya hukum banget gitu. Tapi aku anaknya lebih bacot gitu ngomong gitu. Jadi aku lebih milih communication sebenarnya. But then aku melihat nih kayak apa ya yang bisa keduanya tuh bisa digabung gitu loh. Menyenangkan hati orang tua tapi mengikuti passion gitu kan. Akhirnya research adalah menemukan jurusan hubungan internasional gitu kan. Wah keren nih kayaknya nih pas SMA kan. Keren nih kayaknya nih kalau gue masuk ini nih. Akhirnya daftarlah di salah satu swasta yang itu tuh. Yang itu tuh. Padahal disebut tadi. Akhirnya keterima. Awalnya merasa kayak aduh kayaknya gue bego banget deh buat masuk di sini gitu. Apalagi ngeliat teman-teman tuh kayak kelihatannya keren banget. Anaknya ambis semua gak sih? Kayak semuanya pengen ngomong dan gitu. bahasa Inggrisnya kayak aduh. Sedangkan aku mikir aku nih dari kampung gitu loh, dari daerah gitu, anak daerah masuk ke kota kayak gitu kan. Jadi kayak minder lah awalnya. Pas udah makin lama langsung kayak besar kepala gitu. Terus kayak Jadi sebenarnya kalau ditanya motivasinya apa, ya
nggak ada, ngikutin jalur ini aja, ngikutin apa yang situasi dimau. aja. Tapi itu menurut aku juga salah satu motivasi sih Vi, kan kayak awalnya kan ini nih kayak punya passion tersendiri kan, terus kayak karena apa orang tua mintanya mungkin ke pengacara, tapi kayak berusaha kayak nyari jalan cari tengahnya jalan gitu tengahnya, loh. iya, benar, Jadi kayak benar, itu salah satu motivasi juga, mungkin jawaban bagi teman-teman adik-adik yang lagi bingung gitu kan. Kayak misalnya orang tuanya suruh ini tapi dia maunya ini, ya udah cari jalan tengah gitu. Iya. Nah, Pi, pas kemarin kuliah tuh ya, pas ke kuliah kemarin tuh ada nggak sih saat dimana kayak coba aku bisa balik SMA, aku harusnya mempersiapkan ini gitu. Kesulitan yang kau Oke. dapatkan ketika belajar HI pada saat itu apa? Oke, jadi salah satu bocoran ya kalau jadi anak HI itu pertama harus up to date. Nih up to date. Up to date dengan segala macam training Karena kita di dunia. kayak ini ya kayak mempelajari misalnya konflik-konflik, Konflik, isu, iya, kita harus betul. tahu. Karena walaupun kita tidak membahas itu, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai argumen kita untuk di pelajaran kayak gitu. Aduh, sampai mana tadi gue ngomongnya bingung. Harus up to date. Harus up to date. Terus Kedua, harus suka membaca sih. Iya. Suka membaca karena banyak banget literasi yang harus kita kuasai atau harus kita setidaknya tahu lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kalau mau balik lagi ke SMA, mempersiapkannya ya itu aku harus punya niat yang besar untuk tahu banyak hal. tahu banyak hal atau setidaknya punya effort lah, nggak sembarang milih jurusan tapi bener-bener yang kayak niat ketika aku masuk sini aku harus tahu resiko-resiko apa yang harus aku ambil kayak gitu. Karena memang kesulitannya itu ya. anak Kesulitannya HI itu. kalau aku ya nggak tahu yang lain. Sama sih, kalau aku juga mikirnya dulu pas terjun di dunia HI itu memang ketika kamu sedikit aja kan ketinggalan informasi itu kayak udah nggak bisa ngomong sama sekali. Betul Kayak Kayak bisa bingung debat, mungkin, Betul kayak banget. bingung gimana mungkin. sih kitanya aja nggak up to date gitu Iya, loh. karena memang di jurusan itu kan nggak ada yang benar atau salah mah. Iya Asalkan sih, gimana semua- cara kamu men-switch pemikiran orang supaya kegiring gitu loh ke kamu, gimana bernegosiasi itu sendiri. Tapi yang aku lihat nih dari dengar cerita Raffi terus Ilin juga banyak nambahin, kayaknya seru banget ya jurusan HI gitu ya. Kayaknya kayak kalau misalnya aku sebagai anak SMA nih terus kayak kayaknya aku mau masuk HI deh gitu. Nah, sekarang kita coba ya tanya ibu dan bapak di samping kita ini gitu kan. Ada nggak sih kayak kesulitan atau yang kayak tengah perjalanan nih, kayak banyak kan misalnya mahasiswa yang kayak alah kayak aku salah jurusan, kenapa aku pilih ini gitu. Ada gak sih kayak kesulitan terus kayak kalian tuh kayak aduh aku mau nyerah gitu, aku udah mau di sini gitu, ada nggak? Pastinya pernah. Kayaknya Aku dulu ya. Ah. Jadi waktu itu salah satu juga aku milih HI karena aku suka banget sama yang namanya human rights dan gender issue. Wah. Nah, gitu kan. Wah, apa tuh bang bahasa Keren Indonesia banget apa bang? Hak asasi manusia Dan gender issue apa bahasa Indonesianya? isu tentang gender ya. Itulah dia. Nah, awalnya aku mikir ketika aku masuk HI ya yang ku pelajari bakalan hal-hal itu gitu, bakalan yang hal-hal yang aku suka ya, culture gitu. Ternyata pas aku sudah masuk, sudah terjerumus, yang ku pelajari ekonomi, Environmental issue, sejarah, kayak gue nggak suka itu, woy, gitu loh. Jadi kalau ngerjain tuh terkadang kayak aduh ini nggak sesuai dengan apa yang aku suka gitu loh, kayak bisa nggak sih di skip Ganti aja, gitu. ganti aja. Cuman balik lagi kayak udah kecebur, udah basah gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau dilakuin aja kayak gitu. Tapi hari demi hari, walaupun terpaksa pada saat itu kayak udah terbiasa aja sih jadinya, walaupun tidak ikhlas gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah lulus. Alhamdulillah ya. Udah lulus, udah sarjana dong, udah selesai dong. Tapi di balik itu semua tidak tahu ya. Ada nggak sih Lin? Pasti ada sih. Kayaknya semua orang tuh di tengah-tengah tuh Iya, kayak pasti aduh kayak aku kayaknya salah ini jurusan. salah jurusan nih, bukan passion aku nih gitu-gitu. Iya, karena dulu awalnya kan kenapa ambil HI kalau dari aku sendiri. Satu, karena aku udah lulus kedokteran. Dia bukan kartu guys. Tapi Kita nggak ada ngomong for your dong. information ya, aku lulus kedokteran. Oh iya. Pada saat itu aku memang daftar kedokteran juga karena aku suka, aku pengen jadi dokter cenah gitu kan. Tapi ngikutin apa kata orang tua tadi gitu. Nah, dia Pokoknya
tukeran dong. Iya, boleh enggak kayaknya. Pi gitu. Terus aku enggak lulus kedokteran waktu itu karena aku milihnya enggak tahu diri si UI sama UGM kan. Terus aku enggak mau jadi dokter kalau kecuali bukan itu gitu. Sombong ya. Sombong ya. Terus akhirnya aku mutusin buat ambil HI. Karena waktu itu aku suka politik juga sih. Jadi memang kayak yang aku bilang kan awalnya HI itu memang sebenarnya belajarnya tentang politik internasional juga, tentang ekonomi dan sebagainya. Saat dimana aku ngerasa aku waktu itu salah jurusan adalah saat mengerjakan tugas-tugas anak HI. Aduh itu gila. Kayak kita paper. Pusing ya Bu? Iya pusing banget. Berarti banyak paper nih iya, ya, banyak banget ini paper. Jadi bener-bener research, harus bener-bener baca, argumen kita harus kuat. Dan itu tuh kayak bisa 3 hari nggak tidur gitu. Dan kalau misalkan ada orang bilang yang kayak kuliah, maksudnya aku tuh kadang tuh nggak ngerti gitu loh. Ada teman aku yang kayak misalkan bukan gimana sih, bukan mendiskriminasi ya, kayak kalau di kampus kita paling lama libur tuh 2 minggu. Nggak ada yang namanya paling lama. Nggak ada yang namanya libur 2 bulan gitu loh. Kita tuh juga pengen gitu kan. Nah di saat orang-orang yang maksudnya bisa libur, orang-orang aku tuh kadang nggak ngerti, sepupu-sepupu aku bisa jalan, teman-teman aku punya liburan tuh yang kayak bisa keluar negeri lah, bisa yang kemana. Aku kayaknya baru nyampe rumah besoknya harus udah pulang lagi gitu loh. Kayak Dan karena itu terkadang kita masih harus mengerjakan tugas iya, yang di bawah libur. Di bawah libur iya, kadang tuh masih kayak gitu karena memang papernya tuh aduh wah itu kayak 1 minggu nih satu minggu untuk yang satu mata kuliah tuh bisa yang kayak 1.200 itu baru satu mata kuliah. 1.200 apa tuh karakter? Enggak, words. Jadi kayak sekitar berapa tuh ya? Berapa halaman? 1.200 kayak sekitar mungkin 5 ya? Ya sekitar 5 Nah, tapi untuk satu halaman gitu kamu harus baca kayak referensi kamu 10 buku, 10 jurnal gitu. Jadi kayak bener-bener harus deep itu argumen kamu, karena kan yang kayak aku bilang tadi HI itu nggak ada yang benar atau salah, tapi once masih mau masuk HI. Iya. tadi nih udah kayak Iya. Tapi seru, itu sangat berguna sih untuk kemampuan kamu dalam menulis dan menganalisis gitu. Cuman ya once kamu, maksudnya pas saat kamu waktu itu tuh pernah yang kayak kita sampai nangis gitu depan laptop, meskipun nangis tuh aku masih yang ngetik gitu. Pernah dong pastinya kayak nggak tidur, terus Iya, kayak bingung mungkin ya. Udah misalkan udah paper tuh disuruh presentasi lagi. Nah itu, jadi mungkin ini salah satu tapi aku clue kalau ya. seandainya dalam keadaan itu salah satu solusi yang aku lakukan adalah aku telepon mamaku. Jadi kayak walaupun dia jauh kayak dengar suara dia tuh kayak ya udah oke, langsung semangat lagi ngetik kayak. Iya, kayak motivasi orang tua kan. Iya, kayaknya itu deh fakta tentang anak HI yang lainnya adalah kita tuh bisa paper tapi sambil nangis. Karena mau enggak mau kita enggak bisa tuh Iya sih, enggak bisa lari dari kenyataan juga kan. Kita enggak bisa. Enggak akan selesai juga tugasnya. Iya. Berarti tadi for your information, teman-teman yang ada di rumah anak HI itu banyak kerjakan paper ya berarti ya. Dan lagi paper itu tadi udah dijelaskan sama kakak dan abang yang ada di sini. Tadi bapak dan ibu, sekarang kakak dan abang yang ada di sini ya. Itu tadi adalah kayak esai, bukan esai ya, paper. Kok kayak nggak tahu paper tuh apa sih gitu? Esai tapi lebih kompleks, lebih panjang. Let's say makalah. Makalah. Let's say makalah. Iya, Berarti ada strukturnya gitu ya. Ada strukturnya, karya tulis gitu yang tugasnya bakalan sering kayak gitu gitu. Betul. Jadi mungkin nih ada yang di rumah nih kayak gini, aku pede banget ngomong, aku suka debat, tapi aku nggak suka nulis kak. Gitu. Itu gimana tuh? Itu gimana tuh? Banyak tuh anak kayak gitu tuh. Kalau menurut aku anak HI itu ada dua tipe Iya ya. sih. Ada yang emang dia pinter berbicara, ada yang dia nggak pinter bicara tapi dia pinter ngomong. Hah? Pinter bicara? Saya nggak pinter menulis. Duh gimana kan? Malu nggak nih? Karena tapi dua tipe ini kan maksudnya tuh anak-anak SMA pokoknya istilahnya banyak banget siswa atau apa yang tipenya tuh dua tipe ini gitu, dan jarang yang punya dua-duanya gitu. Jadi ada yang suka, ada tiga tipe nih, satu lagi yang satu suka ngitung gitu. Oh iya, dia betul, suka betul, ngitung, suka nulis, suka ngomong. Nah jadi mungkin kalau di HI lebih kombinasi antara menulis dan berbicara ya berarti ya. Benar. Nah kalau misalkan kita sendiri sih kebanyakan tuh yang ya itu dia tadi, itu jadi kelemahan kamu sih. Kamu harus bisa dua-duanya. Harus bisa dua-duanya berarti ya. Walaupun nggak jago, maksudnya sama aja gitu, walaupun nggak jago-jago tapi percayalah perlahan tuh pasti bisa. Mau ndak sih, Vi? Karena kalian kayak punya pressure, gue harus bisa, aku harus bisa gitu. Iya. Jadi kayak mau nggak mau pasti bisa Pasti sih. bisa Pada sih. ujung-ujungnya pasti Pasti bisa. Kalau terlatih mungkin ya. Iya, karena at least kamu tuh punya presentasi tuh 1 minggu tuh 2 kali minimal gitu. Wah. Jadi kayak pasti bakalan ngomong, pasti bakalan presentasi.
mau nggak mau nggak bisa tuh bahasa Inggris ya. Kayak I think it's combination between tough and fun sih. Nah, iya lebih toughnya lebih banyak sih. Kalau aku ya, maksudnya aku yang mendengar cerita kalian gitu. Karena tapi setiap jurusan aku rasa tetap ada pasang dan surut sih. Semua jurusan pasti punya struggle-nya masing-masing. Punya struggle-nya masing-masing. Cuman kalau kita emang melakukan itu dengan fun, dengan passion, walaupun menangis-menangis dalam mengerjakan PR, tetap fun aja, tetap akan enjoy aja gitu. Gitu. Iya sih bener. Nah, tadi ini kan kita udah ngebahas tentang ini kan, kayak pertama kita lambung-lambungin nih, terus kita kayak jatuh kayak nangis-nangisan gitu kan, istilahnya banyak struggle-nya anak HI. Terus yang pengen kita coba ulik juga, spill dong profesi-profesi apa sih misalnya yang bisa dimilikin sama anak hubungan internasional lulusannya gitu. Profesi-profesi apa aja gitu. Sebenarnya kalau pasti di pikiran orang-orang umumnya pasti jatuhnya tuh nanti akan jadi diplomat. Kalau nggak pun diplomat ya pasti kerjanya ASN lah gitu kan. Kerjaannya pasti pemerintahan. Kemenlu gitu. Jalan singkat lah gitu kan. Atau enggak kementerian luar apa sih yang kementerian luar negeri dari negara mana gitu. Oh ini apa ya? Ini apa tuh namanya? Embassy gitu-gitu. Jadi embassy. Tapi sebenarnya enggak juga. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku nggak menjadi salah satu dari itu gitu. Tapi ilmu-ilmu yang udah aku dapetin dari aku kuliah dari jurusan HI ini banyak banget bisa diimplementasikan. Kayak kalau lo pintar writing nanti bisa jadi jurnalis, bisa jadi copywriter, bisa banyak banget. Bisa juga jadi kalau pintar negosiasi nih pada saat kuliah itu bisa aja jadi business development, marketing bisa jadi gitu eksekutif ya, jadi marketing kayak gitu. Ya, kayak gitu sih, kayak bisa kemana aja jatuhnya kita kayak mencuri lapak pekerjaan jurusan lain. Itu sering banget anak HI itu paling dibilang kayak tukang curi lapak pekerjaan kayak gitu. Karena mungkin soft skill-nya kali ya, kalau aku lihat di sini dipelajarin gitu. Iya benar. Karena kita belajarnya banyak hal sih, Mbak. Jadi apalagi ketika sebenarnya kunci dari cari pekerjaan itu kan interviewnya. Nah, kita kalau namanya negosiasi sama orang yakinkan pinter ngomong gitu loh. Ngomong ya jual kecap gitu ya. Padahal bisa enggak bisanya itu nanti gitu. Pede aja. Pasti ada kepedean dalam dirimu ketika lulus jadi anak HI. Berarti kayak ekspektasi orang nih misalnya kayak malas aja jadi anak HI, emang semuanya bakalan jadi diplomat gitu, atau kayak emang semuanya bakalan emang kerja di embassy, masuk Kemenlu susah kali gitu. Jadi kayak udah dijawab juga kan sama mungkin dia ada mau ditambahin, ada kayak mungkin profesi-profesi lain lagi yang bisa di-apply sama anak HI nggak? Kalau anak HI yang tuh lebih general gitu misalnya. Iya, kalau misalkan ngomongin general ya, dia sangat-sangat general sih. Jadi itu yang mempermudah sebenarnya. Jadi ketika kamu daftar bisnis sekalipun yang kayak bisnis manajemen dan lain sebagainya tuh, kita jadi mudah karena kita di jurusan bisnis juga. Iya, at least pernah belajar ya. Iya, bahkan kemarin aku kan sempat magang di law firm yang lumayan gitu kan, law firm. Aku bisa masuk law firm padahal aku anak HI gitu loh. Jadi tuh kayak hal-hal yang dipikir orang nggak bisa ditembus mungkin oleh jurusan-jurusan yang lebih spesifik. Lebih ke ini sih intinya, kita pada saat bisa. kita interview kita bisa ngomong, bisa meyakinkan Iya, bisa meyakinkan. Karena jadinya kayak walaupun kita nggak punya skill yang benar-benar itu, tapi gitu ketika rekruter pada ngelihat interview kita langsung kayak oke, kayaknya anak ini bisa nih. Iya. Padahal pas sudah masuk kayak aduh belajar dari mana nih? Iya, bener-bener kayak gitu sih. Selalu gitu sih. Sebenarnya kayak gitu. Karena kita rata-rata mostly itu memang menguasai yang namanya negosiasi gitu. Oke, berarti Public speaking sih. Public speaking ya. paling utama. Iya. Berarti tadi kayak nggak cuman pekerjaan-pekerjaan yang diekspektasikan waktu SMA aja ya. Maksudnya itu kan secara kayak anak HI itu terus mengarahnya langsung ke diplomat. Sama aja kayak misalnya anak hukum langsung ngarahnya ke pengacara gitu. Jadi kayak Jaksa banyak gitu. banget sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih general yang bisa kita temui dan bisa di-apply sama anak HI gitu, bisa tersebar di mana aja gitu. Karena to be honest sekalipun aku tuh belum kepikiran pengen jadi diplomat guys. Sampai sekarang sih to be honest. Raffi mungkin berapa tahun kemudian jadi diplomat gimana? Duta besar. Duta besar. Aku mungkin lebih kayak jujur ya, tapi pas di awal-awal tuh aku pengen jadi diplomat. aktivis sih. Jadi Lebih kayak aktivis. jadi
kerja di NGO. Kerja di NGO terus kayak menguasai di satu subjek, sebuah bidang kayak gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau ngeliat dari itu bisa-bisa aja kalau lulusan dari anak HI, kalau target 2-3 tahun ke depan bisa lah. Memang lebih itu sih lebih spesifik kayak kamu kerja di UN gitu, United Nation yang di PBB-nya langsung gitu kan, kamu ngurusin tentang orang-orang, kamu ngerjain passion kamu jadi orang baik tapi kamu juga digaji gitu. Itu kan soalnya kan biasanya aku juga lihat kayak banyak dari United Nations sendiri kan banyak konsul-konsulnya tuh ya. Kayak mereka tuh banyak buka kayak open recruitment untuk misalnya intern atau misalnya kayak ya bergabung sebagai volunteer dan segala macamnya gitu. Dan ya aku ngeliat sih rata-rata yang ya anak HI juga banyak yang apply ke situ gitu karena mungkin ini ya maksudnya relate juga gitu sama yang apa dipelajari dan kayak udah pernah passionnya. dipelajari juga pasti mereka juga mikirnya oh anak ini pasti pernah nih subjeknya apa gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi bukan berarti posisi itu nggak bisa diambil juga sama jurusan lain Iya. gitu. Karena kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Karena mungkin ini sih yang lucunya adalah kita tuh juga belajar isu-isu yang ada di luar negeri kan. Jadi tentang kemiskinan, tentang anak-anak yang kurang dapat gizi, bahkan tentang isu-isu tentang apa sih kemarin gender, terus bisa juga tentang environmental issue yang lagi berkembang sekarang gitu. Dan itu kita dituntut buat peka untuk hal-hal itu gitu. Jadi itu sih yang bikin melatih sensitivitas juga sih sebenarnya. Iya, hal-hal kayak gitu. Wow, Boom. gila, banyak banget ya sebenarnya yang bisa diulik nih dari teman-teman anak hubungan internasional. Makanya jadi aku hostnya sendiri gara-gara ini juga. Iya. Tapi seru sih, maksudnya kayak kalau misalnya yang tadi aku bilang sih, kalau misalnya aku sekarang anak SMA, walaupun sebenarnya mukanya masih ini acceptable gitu jadi anak SMA baik. Kayak aku bakalan mempertimbangkan hubungan internasional karena sebenarnya pada saat SMA aku tuh cuman kepikiran gini jurusan-jurusan yang mainstream gitu, which is yang kayak gitu tuh kayak nggak terlalu kepikiran karena mungkin pada saat itu ya aku kepikiran kayak nanti kalau lulus mau jadi apa gitu, kayak misalnya hubungan internasional, terus kayak misalnya apply ke perusahaan, terus aku harus menawarkan apa gitu. Takutnya ya, karena kan kebanyakan kita anak daerah ya, takutnya tuh pas balik ke kampung tuh nggak bisa jadi apa-apa. Iya, gitu. karena misalnya kayak daftar embassy misalnya di Sintang atau di mana gitu kan, kayak nggak ada juga kan, misalnya embassy yang di Sintang gitu misalnya gitu kan. Tapi ketakutan itu tuh dipatahkan hari ini gitu dengan jawaban teman-teman yang luar biasa di sebelah saya ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman edukasi nih yang ada di rumah pengen banget nih kayaknya aku pengen deh nyoba jurusan hubungan internasional. Coba kita tanya ya dari dua orang yang di samping ini, apa sih yang harus dipersiapkan? Wow, dari Raffi dulu kali. Aku Dari Elin dulu. Dari Elin dulu. Dari aku yang pertama adalah niat sih sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita, kalau aku sendiri ya pengalaman aku, karena mungkin aku sekolahnya dulu SMA di kampung, maksudnya yang di kabupaten. Kampung gitu. Banget nih bilangnya nih. Dulu awalnya tuh jujur nih, aku tuh ngerasa aku udah cukup, bahasa Inggris aku udah cukup menguasai materi-materi gitu. Tapi udah pintar lah ya, juara satu ya. Pada saat itu. Dan ketika saya terjun di sekolah ini gitu, aku ngelihat kayak wah itu parah sih, kayak bener-bener ngerasa kayak bukan apa-apa gitu. Cuman itu bukan satu halangan ketika kamu juga ya kamu harus tahu gitu, mungkin pada saat dulunya kamu main gitu, teman-teman kamu yang sekarang tuh belajar mati-matian gitu. Jadi memang sekarang adalah waktunya buat bayar harga gitu. Dan untuk kalian yang mungkin ngerasa kayak aku mau HI Kak, cuman aku nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong? Semua itu bisa dipelajarin asalkan kalian tuh niat aja intinya gitu. Karena sebenarnya ya hard work beats talent when talent doesn't work hard. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya tuh ketika kan banyak dulu pasti banyak beberapa yang kayak bilang Kak aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu bisa dipelajarin karena sebenarnya kita anak HI sekalipun tuh ngomong tuh yang kayak nggak peduliin sentence sih gimana ya nggak sih, yang penting saling tahu, saling mengerti. Iya, karena itu adalah kunci dari komunikasi, kita saling tahu dan saling mengerti. Udah itu aja gitu. Terkadang juga kalau nggak bisa ngomong dibantu dengan bahasa tubuh kayak
apa sih? Iya bahasa language-nya badan. gimana gitu. Dan tenang aja di HI tuh yang kayak aku bilang tadi, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, dan dosennya bakalan sangat-sangat open minded. Orang-orang di situ juga aku ngerasa sih karena kita belajar banyak ilmu, jadi nggak ada yang nggak akan ngejudge kayak oh ini opini yang kurang baik atau ini opini bodoh nih, nggak ada. Paling berujung berantem sih karena debat baku hantam. Akhirnya pulang-pulang ngotot-ngotot. Itu sering terjadi. Tapi seru, mostly itu seru. Jadi intinya adalah kalian punya niat, kalian mau terus jangan bosan-bosan buat berkembang sih, ngembangin bakat, ngembangin diri gitu. Karena emang anak HI itu harus sepeka itu gitu untuk selalu up to date kayak kata Bang Raffi tadi gitu. Kalau dari Raffi sendiri apa yang disiapkan? Ya, apa yang harus disiapin? Kalau aku mungkin lebih ke mental. Mental ya. Niat mental. Karena serem ya. Karena jujur mental paling penting sih. Maksudnya di semua jurusan pasti butuh mental ya. Iya. Tapi kalau untuk HI, apalagi kalau kamu pilih swasta mungkin ya, mentalnya benar-benar yang belum tugasnya, presentasinya, ujiannya, project-projectnya. Oh, ada project-project. Ada project sosialnya, ada. Sospro. Itu sih karena takutnya mental terganggu kan, jadi stres. Jadi beda jurusan ntar ya. Sakit jiwa. Nggak sedikit juga kalau kenyataannya banyak teman-teman yang pusing nih sama paper ini, pusing sama esai ini, jadinya stres, depresi. Iya. Aku jadi kepikiran gini deh, pernah nggak sih ada teman kalian atau mungkin bahkan kalian sendiri yang kayak saking takutnya nih, kan banyak debat nih tadi kan, saking takutnya misalnya berargumen, misalnya besok ada mata kuliah yang banyak berargumen nih, terus kayak karena kalian nggak sempat baca berita atau apa, terus kayak kalian nggak masuk gitu, saking kayak aduh aku takut nanti aku kikuk gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman kayak gitu kalau di HI tuh? Jujur pernah sih. Pernah aja takut gitu, misalnya kena serang, terus kayak kita aduh aku besok kalau bisa diserang kayak gini aku mau bahas apa gitu. Jadi kita tuh kalau aku ingat gak sih ada satu dosennya itu terkenal pinter banget. Jadi dosennya itu pinter banget, dan ketika kamu nggak bisa jawab jawabannya kamu bakal disuruh keluar kelas. Sedangkan pertanyaannya tuh biasanya tuh kayak yang nggak disangka-sangka gitu loh mah. Jadi kayak bener-bener out of nowhere, maksudnya nggak tahu dari mana itu datang ilham ke dia, terus dia menanyakan pada kita yang udah sih lagi mood aja sih nanya kayak gitu. Iya katanya. Tapi ujung-ujungnya bener-bener ya intinya sih itu sih didekatin aja orangnya. Maksudnya pas saat itu aku kira dosennya sekiller itu kan, tapi ternyata once dia udah kenal sama kamu dia bakalan semudah itu. Penjilat nih, tipe-tipe mahasiswa penjilat nih ya. Anak ambis. Itu adalah bagian dari negosiasi. Kalau aku lebih kayak ini sih, kalau nggak masuk nggak mungkin, karena kalau kamu nggak masuk absen bolong dong. Absen maksimal 2 Absen kali dong. Oh iya. Nggak Absen cuma maksimal absen 2 sih, kali. jadi kayak ketinggalan banget nggak informasinya sih? ketinggalan banget. Iya, Jadi iya. kalau sebenarnya nggak masuk satu kelas aja tuh bener-bener kayak kehilangan. Iya benar-benar kehilangan kayak banyak jauh hal. banget ya nggak sih? Jadi aku lebih prefer kayak misalnya aku duduk di belakang, terus kalau misalnya ada teman aku nih yang memperdebatkan terus melempar ke aku kayak melotot aja tuh kayak jangan gue yang lain dong. Tapi mau nggak mau kita harus ngomong nggak sih? Mau nggak mau harus ngomong. Dan kamu tuh yang kayak aku bilang tadi nggak bakalan ada satu orang pun yang bilang kok dia bodoh banget, nggak ada. Paling ya jatuhnya ntar dari pikiran orang kayak aduh bacot ngomong tapi nggak ada isinya. Iya. Tapi mereka melihat effortnya kalau kita berusaha menjawab, nggak cuma yang kayak diam nggak tahu gitu. Emang nggak boleh ada kata nggak tahu sih. Berarti aku nangkap poinnya nih, kalau itu tuh salah satu hal yang harus dipersiapin juga, bagian dari niat dan mental. Kayak segimanapun istilahnya nggak up to date-nya kamu pada saat itu, mungkin karena kan apalagi anak HI suka dong misalnya kayak berorganisasi sana sini karena untuk ngasah skill juga kan. Once kamu nggak update gitu, kayak ya udah paksain masuk aja gitu. Even kalau misalnya bahkan kalau misalnya nggak masuk malah ketinggalannya makin jauh ya. Iya benar banget. Benar banget kayak gitu. Oke, berarti banyak banget ya Banyak yang kita banget udah ini sebenarnya kayaknya. bahas tentang ini. Sebenarnya masih banyak sih Masih yang banyak, bisa masih banyak. yang bisa diceritain nggak ya? Gimana sih kalau aku ngomong jadi kayak gitu? Karena terlalu luas. Iya, karena Iya. masih sangat luas gitu. Tapi aku ada kemarin tulis artikel di edukasiborneo.com tuh tentang hubungan internasional gitu. Meskipun itu juga secara general, cuman di situ ya setidaknya ada ringkasan-ringkasan lah buat kalian-kalian yang pengen tahu hubungan internasional tuh seperti apa sih. Iya. Jadi mungkin buat adik-adik, teman-teman edukasi yang ada di rumah yang misalnya sekarang masih SMA, kayak Teddy nih misalnya, Teddy mau masuk hubungan internasional Teddy. Teddy sastra Jepang kayaknya ya.
Jadi silakan berpikir ya, mungkin Iya. dari podcast kita hari ini gitu di apa nih Keju, Kepoin Jurusan edisi hubungan internasional bersama Kak Raffi ini banyak memberikan insight ya tentang gimana sih sebenarnya hubungan internasional itu, apa yang ada di dalamnya, profesi-profesi juga tadi udah diceritain sama teman-teman yang ada di sini gitu kan. Terus coba kasih pesan dong sama teman-teman yang ada di luar sana gitu. Misalnya mungkin apa yang ingin kalian sampaikan tentang misalnya sebelum mau masuk hubungan internasional, atau kayak pokoknya quotes buat dari kalian sendiri lah gitu. Kalau dari aku mungkin lebih jangan takut mencoba, karena kalau belum dicoba belum tahu sensasinya. Aduh, mencoba-coba, mencoba-coba gitu ya. Karena dari percobaan lah sesuatu kegagalan akan menjadi sebuah kesuksesan. Iya, benar. Wow, Kak Raffi keren banget. Anak HI banget ya. HI banget. Siapin nih kata-katanya. Pasifnya itu ada sekali gitu. Kak Irma apa Kak Irma? Aku sih Ilin dulu dong. Aku terakhir dong. Aku di sini sebagai host. Kalian berdua bintang tamu. Harus tadi Ilin diperkenalkan juga. Lin, gimana Lin? Quotes-nya Lin. Kalau aku quotes-nya, aduh aku udah mempersiapkan diri lagi. Kayak buat teman-teman. Iya, gitu. buat teman-teman edukasi semuanya sih. Kalau masalah jurusan tuh bener-bener harus tergantung sama diri kamu sendiri gitu. Kamu suka passion kamu apa, kamu sukanya apa, karena memang susah untuk menjalani sesuatu yang bukan menjadi apa ya, hal yang kamu sukai gitu. Dan usahain itu hal yang ketika kamu ambil kamu nggak nyesal lagi gitu. Karena aku ngerasa banget ketika aku di HI, aku nangis-nangis ngerjain papernya, aku nangis-nangis ngerjain skripsinya, sampai aku kepikiran yang enggak gitu, sampai udah mau gila. Cuman di satu sisi aku nangis sambil aku tetap ngerjain gitu. Jadi ada yang ketika kamu memang itu adalah pilihan kamu bakalan keep going sesusah apapun itu. Akan diperjuangkan ya. Akan tetap berjuang gitu sih. Kan dari awalnya sudah punya niat Iya, dan passion iya, itu iya, ya. mental benar, itu niat tadi dari mental ya. itu tadi. Keren. Nah, Kalau dari Irma? sebelum aku nih, aku mau itu apa? Fun fact dulu nih tentang mereka berdua di sini ya, teman-teman. Raffi dulu jurusan apa? Jurusan Waktu SMA. oh pas SMA IPS. IPS. Aku IPA. Nah, IPS, IPA ya. Jadi masuknya dua-duanya hubungan internasional iya, gitu. iya, iya. Karena Jadi, kepake sih. Ilmu Iya. IPA aku juga kepake banget. tapi yang lulus kedokteran Tapi IPS ya. Tenang saja. Kembali lagi kalau memang passion, emang Iya, niat, iya, apapun Awal bisa bisa nothing is impossible ya. Betul. Nah, itu jadinya Dicoba-coba dulu. coba-coba dulu. Jadi ini antara dua emang ini suka menyebalkan hidup lu kadang ya. jadi kayak ya benar kata mereka berdua, nothing is impossible. Satunya IPA, satunya IPS gitu, dua-duanya sama-sama di satu jurusan, dan aku tahu betapa hebatnya dua orang ini gitu ya di kampus yang juga membesarkan mereka sampai sekarang ini gitu, yang punya skill yang luar biasa. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin aku nangkapnya secara general ya, kayak ya udah sih quotes mainstream dari aku sih, karena tadi mental dan niat, hard works beat talent when talent doesn't work hard guys gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya talent nih, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, itu tuh kalian kayak kasih statement ke pribadi kalian gitu, which is kata benar kata Kak Raffi tadi, kalian belum coba dulu, tahu sensasinya ya kan. Jadi Bener kayak banget. kerja keras dulu kata Kailin Betul, tadi betul, kan, betul, kerja betul, keras betul, dulu, betul. baru kayak even nangis-nangis di depan paper, tapi kan paper itu bakalan selesai juga. Gitu. Itu tadi sih tentang hubungan internasional ya, jurusan yang sangat amat, aku sendiri baru tahu nih sebenarnya, kayak insight dari kalian berdua gitu. Iya. Kita ada di sini di apa kayak di biru gitu ya, cerita tentang jurusan ini. Mungkin kita tutup ya. Kita tutup segmen ini, tapi buat teman-teman di rumah yang pengen masih tanya-tanya tentang jurusan hubungan internasional, boleh tanya Ilin, boleh tanya Raffi juga. Nanti ada DM aja Kak. Kita kasih ininya ya, Instagramnya ya, Instagramnya di sini, jangan lupa di follow karena orangnya sangat-sangat lihat. Jadi ceritanya sangat-sangat asik banget. Iya, cerita karena sama Raffi Modus itu dikit boleh lah. tapi bener sih, Raffi itu salah satu teman yang bener-bener kalau apapun itu kayak aku aja kadang terharu. Dia bahkan sampai sekarang udah tamat, dia masih ngurusin adik-adik kelas yang nanyain paper, yang nanyain skripsi sama dia. Karena di samping dari itu kita juga mendapatkan cuan. Oh ini konsultasi berbayar nih ceritanya. Aduh Dia bener-bener ngebantu Iya. orang gitu.
kayak pastinya bakalan ini sih, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh nggak nih? Ada yang mau Boleh, nanya-nanya boleh, Kak, boleh. ini jurusannya gini yang mau Nggak konsul berbayar gitu. kalau Tidak berbayar dong, jelas. Bercanda. Jadi silahkan aja menghubungi dua orang ini, atau kalian yang lagi ada di jurusan HI nih gitu, misalnya baru Lagi masuk atau lagi struggle. struggle, terus kayak mau curhat kayak pahit-pahitnya, manis-manisnya. Atau Ya. Kak pengen dong lihat papernya, atau Kak pengen dong lihat skripsinya Iya, gitu. gitu kan. Iya. Contoh-contoh referensi silahkan aja kita komen di bawah boleh gitu. Langsung menghubungi mereka juga boleh, hubungi kita juga boleh. Gitu. Atau Iya. jangan hubungi aku nggak bisa jawab. Oke, sekian segmen yang sangat spesial ini, kepoin jurusan. Ini episode perdana ya, episode 1 hubungan internasional bersama Raffi. Aku Irma. Aku Ilin. Aku Raffi. Sampai jumpa di keju selanjutnya. Bye.